Tiongkok tampak menjadi salah satu pihak paling dirugikan dalam perang Amerika Serikat Israel-Iran. Bom memang tak jatuh di Beijing, namun dampaknya telah mengguncang industrinya dengan cara tak terduga. Selama bertahun-tahun, Xi Jinping menyatakan Tiongkok kebal terhadap bencana. Dia mempromosikan ekonomi benteng, sistem mandiri untuk semua kebutuhan penting. Pesannya jelas, tak ada guncangan eksternal yang bisa menghancurkan Tiongkok. Media pemerintah dan pejabat Tiongkok terus menggaungkan hal itu, kedengarannya kuat dan berani. Namun ketika perang di Iran pecah, retakan mulai terlihat hampir seketika. Pabrik yang seharusnya bertahan di krisis, kini justru melambat. Margin semakin menipis, dan seluruh citra ketahanan mulai memudar. Dampaknya pun meluas dari Tiongkok. Saat basis manufaktur terbesar dunia goyah, efeknya terasa dari New York ke Nairobi dan langsung memengaruhi Anda. Jika harga bahan bakar saat ini sudah terasa berat, kedepannya bisa lebih parah. Jadi mari kita uraikan. Untuk memahami mengapa Tiongkok ikut terdampak saat Iran terkena masalah, Anda harus mulai dari satu hal yang paling dibutuhkannya, yaitu minyak. Bukan sekedar minyak, tapi minyak murah yang menjaga pabrik tetap beroperasi. Tiongkok bukan sekedar membeli sedikit minyak Iran saja. Tiongkok sangat bergantung pada minyak itu. Pada 2025, Beijing sangat bergantung pada barel minyak itu hingga jadi tulang punggung tersembunyi sistem impor. Tidak ada pemasok lain yang dapat bergerak cukup cepat atau dengan biaya cukup murah untuk menutup kekurangan itu. Angka ini jelas menunjukkan bahwa Tiongkok menyerap lebih dari 80% ekspor minyak mentah Iran. Itu sekitar 1,4 juta barel setiap harinya. Aliran itu sendiri mencakup sekitar 13% impor minyak Tiongkok melalui laut. Di negara yang memakai lebih dari 15 juta barel per hari dan masih bergantung pada pasar dunia untuk sebagian besar minyaknya, kehilangan sebanyak itu dalam semalam akan menimbulkan masalah besar. Sebagian besar minyak tidak masuk ke kilang milik negara berkontrak jangka panjang, melainkan ke bagian sistem yang berbeda. Minyak itu masuk ke kilang independen skala kecil di Shandong yang menyumbang seperempat kapasitas penyulingan Tiongkok. Pabrik kecil ini bergerak cepat, tapi beresiko lebih tinggi. Mereka membeli minyak per pengiriman di pasar spot. Mereka tidak memiliki kesepakatan jangka panjang untuk melindungi mereka ketika harga naik. Ketika harga minyak mentah menjadi mahal, merekalah yang pertama merasakan dampaknya. Meski berisiko, kilang-kilang kecil ini lebih penting dari yang disadari banyak orang. Mereka mengolah minyak mentah menjadi bensin, solar, aftur, dan bahan baku kimia yang dibutuhkan pabrik. Bahan kimia ini dipakai untuk membuat plastik, tekstil, elektronik, suku cadang mobil, serta ribuan produk lain. Saat kilang-kilang kecil beroperasi penuh, mesin ekspor Tiongkok ikut berjalan. Saat mereka melambat, pabrik-pabrik di seluruh negeri langsung terdampak. Jam kerja dipotong, pesanan tertunda, dan pemerintah daerah kehilangan pendapatan pajak. Tekanan menyebar cepat. Bagi Tiongkok, membeli minyak Iran murah bukan sekadar penghematan, tapi menjaga sistem tetap berjalan di masa sulit. Ekonomi Tiongkok telah tertekan selama bertahun-tahun dengan permintaan domestik yang lemah. Harga produsen telah terjebak dalam deflasi selama lebih dari setahun dan banyak pabrik beroperasi di bawah 60% kapasitas. Margin keuntungannya sangat tipis dan dalam situasi seperti itu, setiap dolar sangat berarti. Dengan taruhan sebesar itu, mudah untuk melihat mengapa ketergantungan Beijing pada pasokan dari Teheran semakin meningkat. Minyak mentah Iran biasanya dijual 8-10 dolar lebih murah dari Brent, kadang lebih murah saat sanksi memperbesar diskon. Bagi kilang kecil yang hanya mendapat selisih 2-4 dolar per barrel, diskon itu menentukan apakah mereka tetap beroperasi atau tutup. Tanpa diskon, banyak sudah tutup sebelum perang. Beijing memahami hal ini. Bagi mereka, aliran minyak diskon Iran bukan bonus, melainkan penyelamat. Ini berfungsi seperti katup pelepas tekanan bagi industri yang menghadapi permintaan lemah, kelebihan kapasitas, dan persaingan global meningkat. Tanpa bantalan, penutupan kilang dan industri petrokimia akan meluas ke ekonomi. Harga bahan baku naik dan eksportir kehilangan keunggulan. Basis manufaktur Tiongkok yang sudah cukup rapuh akan terkena dampak lagi. Inilah sebabnya minyak Iran sangat cocok dengan gagasan ekonomi berbenteng ala Beijing. Dengan mengaitkan banyak sistem penyulingannya ke mitra yang stabil meski terkena sanksi, Tiongkok menciptakan penyangga terhadap fluktuasi harga dan risiko pasokan dari wilayah lain. Ini adalah perlindungan diri diam-diam, mengamankan bahan baku murah, menjaga pabrik beroperasi, dan mengurangi daya tekan dari luar. Minyak Iran bukanlah urusan sampingan. Itu adalah penopang tersembunyi yang menjaga kilang-kilang kecil tetap berjalan, memastikan ekspor lancar, dan mencegah perlambatan sistem yang lebih luas.
Beijing mengandalkannya karena dalam kondisi ketat pada pertengahan 2020-an, mereka tidak punya pilihan nyata. Tahun 2026 tiba dan segalanya berubah. Saat serangan Amerika dan Israel ke Iran di akhir Februari, ketegangan di Selat Hormuz meningkat, membuat aliran minyak langsung berisiko. Saat itu, jalur minyak murah dari Iran terputus. Iran tetap menjual, tapi perang membuat minyak itu tak bisa dipindahkan dengan harga lama. Dan saat itulah, tepat pada saat itu, guncangan sebenarnya terjadi. Saat ini, diskon-diskon itu telah lenyap. Dalam beberapa kasus, kilang-kilang di tempat-tempat seperti Dongying tiba-tiba membayar lebih mahal daripada harga global. Sekitar $1,52 di atas harga Brent, padahal sebelumnya mereka membeli dengan diskon besar. Perubahan ini langsung menghapus keunggulan mereka. Margin yang tadinya tipis, kini berubah negatif hampir semalam. Beijing bertindak cepat untuk membatasi kerusakan yang sangat parah, seperti yang akan Anda lihat. Pejabat telah mengeluarkan kuota impor baru, sekitar 55 juta metrik ton, untuk menjaga pasokan tetap lancar. Mereka meminta kilang menghindari pemangkasan besar karena perlambatan produksi akan tampak di data. Mereka menaikkan batas harga bahan bakar dalam negeri agar perusahaan punya ruang gerak dan membatasi semua ekspor. Namun di industri, semua orang tahu yang terjadi. Mereka sadar ini hanya pengendalian kerusakan, bukan solusi, dan fondasinya sudah berubah. Faktanya, saat biaya energi naik, segalanya ikut naik. Transportasi menjadi lebih mahal, bahan baku harganya naik, dan setiap produk yang keluar dari pabrik Tiongkok membawa biaya tambahan itu. Hal ini mengikis keunggulan harga yang selama puluhan tahun jadi andalan Tiongkok dan mendorong pertumbuhan ekonomi mereka secara global. Efeknya mulai terlihat di lapangan. Pemilik pabrik kecil yang dulu mengandalkan biaya input murah, kini berjuang. Margin keuntungan hilang, jam kerja dikurangi, dan pembayaran upah ditunda. Beberapa sampai menutup usahanya. Para pekerja langsung terdampak, pekerjaan, gaji, dan stabilitas menurun, sehingga kepercayaan pada apa yang disebut ekonomi benteng ikut turun. Itulah cerita sebenarnya di sini. Tak ada pabrik Tiongkok yang langsung kena serangan rudal, namun sistemnya tetap terpukul. Satu-satunya input yang dianggap Beijing aman, yakni energi murah, ternyata masih rentan. Apa yang tampak sebagai kekuatan ternyata ketergantungan. Saat tekanan meningkat, retakan mulai muncul. Tekanan terus bergerak hingga ke lantai pabrik dan menetap di pusat mesin industri Tiongkok. Pada bulan Maret, indeks harga produsen Tiongkok akhirnya berbalik positif, naik 0,5% dibandingkan tahun sebelumnya. Itu mengakhiri penurunan harga yang brutal selama 41 bulan berturut-turut. Sekilas, itu mungkin terdengar seperti hal yang baik, tapi ini bukanlah pertumbuhan. Bukan pabrik yang berkembang pesat atau upah yang naik. Ini adalah sesuatu yang benar-benar berbeda. Biaya sedang naik dengan cepat. Selama hampir 4 tahun, pabrik bertahan karena harga bahan baku turun. Begitu berubah, seluruh struktur biaya ikut berubah. Energi mungkin menjadi pemicunya, tapi dampaknya tidak berhenti di situ. Dampaknya langsung terasa di industri berat. Logam seperti aluminium, baja, dan tembaga melonjak harganya. Dan logam-logam itu ada di hampir semua produk dan dipakai untuk hampir semua hal. Ponsel, mobil, baterai, kabel, mesin, konstruksi, peralatan rumah tangga. Jadi ketika harga-harga itu bergerak, seluruh sistem ikut merasakannya. Salah satu alasan Iran mampu melakukan blokade yang efektif adalah melalui drone. Drone ini bukan alat perang ekonomi yang langsung mempengaruhi pasar energi global. Karena itu, negara-negara mengandalkan pengacauan sinyal GPS untuk mengganggu sinyal drone. Tapi Anda lihat, Rusia telah mampu mengakali teknologi USI ini, dan sekarang perusahaan-perusahaan barat mencoba melakukan hal yang sama. Infrastruktur AI tak hanya di pusat data, tapi juga merambah pertahanan, di mana sistem otonom jadi ranah besar berikutnya. Dan itu membawa kita ke sponsor hari ini, Spark AI, dengan simbol ticker SPAI di Kanada dan SPAIF di Amerika Serikat. Perusahaan perangkat lunak ini mengembangkan teknologi akuisisi target dan navigasi otonom generasi baru tanpa GPS. Spark AI memungkinkan drone sepenuhnya otonom, kemampuan menemukan, menargetkan, dan bernavigasi secara mandiri, tanpa GPS, tanpa radar, tanpa koneksi eksternal. Sebuah sistem tanpa jejak emisi yang dapat bekerja di udara, darat, dan laut. Sekarang, disinilah letak menariknya. Spark AI baru saja menunjuk Matt McCran sebagai CEO anak perusahaan mereka di Amerika Serikat. Dia adalah mantan CEO Drone Shield, sebuah perusahaan senilai sekitar $3,5 miliar. Fokusnya adalah mengubah teknologi geolokasi Spark AI menjadi solusi pertahanan yang dapat diterapkan dan membentuk kemitraan dengan kontraktor pertahanan besar.
Perusahaan itu baru mengumumkan kemitraan strategis untuk menerapkan platformnya di Ukraina, menandai ekspansi pertama ke pasar pertahanan aktif. Pasar drone pertahanan dan komersial diperkirakan melampaui $100 miliar dalam dekade mendatang. Spark AI memakai model lisensi yang scalable dan bermargin tinggi. Sahamnya belakangan ini mendapat banyak perhatian dan diperdagangkan sedikit di atas $2 Kanada. Dan CEO Anush Manzuri memegang 34% saham perusahaan. Jika Anda ingin mengetahui lebih lanjut tentang Spark AI, silakan cek tautan di deskripsi. Baiklah, mari kita kembali ke Tiongkok. Bahkan sebelum perang, sekitar seperempat produsen Tiongkok sudah beroperasi dengan merugi. Mereka bertahan, nyaris saja tetap hidup berkat bahan baku murah dan margin tipis. Kini margin tertekan dari dua sisi. Perang membuat biaya naik, sementara permintaan tetap lemah. Ini kombinasi terburuk yang bisa terjadi. Contoh di sektor plastik, khususnya di wilayah Tiongkok Selatan, biaya melonjak hingga 60% dalam beberapa minggu. Pembahasan lebih lanjut akan dilakukan nanti. Itu bukan kenaikan bertahap, itu adalah sebuah kejutan. Pabrik-pabrik di Wenzhou yang memproduksi barang-barang sehari-hari terpaksa menaikkan harga hanya agar tetap bisa beroperasi. Bukan untuk berkembang atau memperluas usaha, hanya bertahan hidup 1 bulan lagi. Di Yiwu yang tak jauh dari sana, pedagang melaporkan pemasok mengubah harga 3 kali sehari. Meski begitu, bertahan hidup tetap belum pasti. Kelemahan ini sudah ada, hanya tersembunyi. Selama bertahun-tahun permintaan konsumen di Tiongkok tetap lemah. Ada sedikit peningkatan setelah pandemi, tapi cepat memudar dan pengeluaran belum pulih. Sementara itu, pengangguran kaum muda tetap tinggi. Jutaan lulusan memasuki pasar kerja, namun mereka justru menemukan lebih sedikit peluang kerja yang stabil dan bergaji tinggi daripada yang mereka harapkan. Hal itu saja sudah cukup membuat orang-orang menjadi berhati-hati. Lalu ditambah lagi dengan krisis properti. Properti dulu menjadi penopang utama kekayaan rumah tangga di Tiongkok, tempat keluarga menyimpan nilai dan merasa aman akan masa depan. Namun saat pasar properti melemah, rasa aman itu goyah. Rumah tak lagi terasa sebagai aset terjamin, bahkan jadi berisiko. Saat kepercayaan hilang, perilaku berubah. Keluarga tak lagi berpikir untuk berkembang dan menunda pembelian besar seperti rumah, mobil, atau peralatan. Mereka menunggu, dan penantian itu memengaruhi seluruh perekonomian. Data tabungan menunjukkan tingkat tabungan rumah tangga naik ke salah satu level tertinggi dalam beberapa dekade. Ini bukan sekedar angka, tapi mencerminkan kehati-hatian dan ketakutan masyarakat. Keluarga-keluarga bersiap menghadapi masa-masa sulit, memilih untuk melindungi apa yang mereka miliki daripada membelanjakannya. Dalam perekonomian di mana konsumsi memegang peranan besar, pengeluaran yang lebih sedikit berarti aktivitas yang lebih sedikit. Ketika orang-orang mengurangi pengeluaran, pabrik-pabrik menerima lebih sedikit pesanan. Ketika pabrik-pabrik melambat, pekerjaan menjadi kurang aman. Saat orang merasa tidak aman, mereka cenderung lebih banyak menabung. Sistemnya terus berputar di situ saja. Permintaan melemah, produksi melambat, kepercayaan turun, dan tabungan meningkat. Setiap langkah saling menguatkan. Lambat laun, ekonomi terasa makin berat, lambat, dan rapuh. Karena itu, keunggulan biaya eksternal sangat penting. Bahan baku murah, seperti minyak Iran yang dijual lebih murah, menjaga pabrik tetap berjalan meski permintaan lemah. Mereka menjadi penyangga saat momentum internal menurun. Tanpa bantalan, perlambatan akan tampak lebih dini dan tajam. Kini, pabrik Tiongkok dihadapkan pada pilihan berat. Jika mereka menaikkan harga untuk menutupi biaya yang lebih tinggi, pembeli asing mungkin akan ragu atau bahkan pergi begitu saja. Pesanan bisa beralih ke negara-negara dengan biaya lebih rendah seperti Vietnam atau India. Tren ini sudah mulai terjadi dalam beberapa tahun terakhir dan lonjakan harga di Tiongkok secara tiba-tiba hanya akan mempercepatnya. Namun jika pabrik-pabrik tetap menahan harga agar tetap rendah demi mempertahankan bisnis, mereka akan merugi pada setiap barang yang mereka produksi. Itu tidak lagi menjadi bisnis yang layak sekarang, bukan? Seperti yang Anda lihat, kedua pilihan tersebut membawa tekanan berat dan tekanan itu semakin bertambah. Pada saat yang sama, masalah lain juga mulai menyebar ke seluruh sistem. Rantai pasokan itu sendiri mulai menunjukkan tanda-tanda tekanan yang jelas. Minyak bukan hanya bahan bakar kendaraan, tapi juga bahan baku plastik, bahan kimia, dan ribuan produk yang dibutuhkan dalam kehidupan modern. Saat pasokan minyak menipis, dampaknya segera terasa di seluruh sektor hilir, terutama di pasar plastik. Harga bahan utama seperti polietilena dan polipropilena melonjak ke level tertinggi dalam 4 tahun terakhir. Polietilena saja telah melonjak hampir 37% hanya dalam beberapa minggu.
Perubahan harga ini tidak hanya tersembunyi di perusahaan, tapi juga terlihat di lapangan. Contohnya Zheng Multao di Dongguan, area sibuk yang dikenal sebagai kota plastik. Ini salah satu pusat perdagangan plastik tersibuk dunia, kini mengalami tekanan besar. Truk-truk mengantre bermil-mil menunggu pasokan. Di beberapa lokasi, kemacetan mencapai 6 hingga 9 mil. Gudang yang dulu menyimpan stok untuk berminggu-minggu, kini kosong hanya dalam beberapa hari. Ketika pasokan menipis, perilaku orang berubah cepat. Para produsen mulai melakukan pembelian panik hanya untuk mengamankan apapun yang bisa mereka dapatkan. Biaya meningkat lebih cepat daripada yang bisa diantisipasi siapapun, dan dampaknya tidak berhenti di satu kota saja. Plastik digunakan dalam kemasan makanan, alat medis, mainan, suku cadang mobil, dan elektronik. Hampir semua manufaktur modern melibatkan plastik. Saat harga plastik naik tajam, semua produk yang mengandalkannya jadi lebih mahal diproduksi. Beberapa bahan bahkan mengalami kenaikan harga drastis. Polietilena jenis tertentu di Tiongkok naik 2 kali lipat sejak serangan Iran dimulai. Bahkan serat karbon yang digunakan dalam mobil dan barang-barang mewah naik lagi 20%. Ketika tekanan di dalam Tiongkok menjadi terlalu intens seperti ini, tekanan itu tidak tetap terperangkap di dalam perbatasan negara tersebut. Tekanan itu mulai meluas keluar dan mengguncang ekonomi global. Para analis kini tak lagi berandai-andai. Beijing telah melarang total ekspor pupuk, memutus pasokan urea dan fosfat demi keamanan pangan dalam negeri. Beijing mengumumkan penghentian pengiriman asam sulfat pada Mei, mengancam pertambangan tembaga di luar negeri dan produksi pupuk domestik. Plastik dan petrokimia belum dibatasi, namun dengan harga naik dan makin langka, banyak yang khawatir barang ini bisa jadi target berikutnya. Ini bukan barang untuk pasar terbatas. Ini adalah bahan dasar utama bagi industri dan pertanian modern di seluruh dunia. Membatasi barang-barang tersebut akan menyebarkan dampaknya jauh melampaui perbatasan Tiongkok, mengubah perlindungan domestik menjadi krisis global. Jika Tiongkok mengurangi ekspor barang ini, dampaknya akan cepat dan meluas. Pabrik-pabrik di Eropa bisa melambat karena suku cadang dan bahan penting tiba-tiba menjadi langka. Petani di Afrika bisa mengalami penurunan hasil panen akibat kekurangan pupuk. Proyek konstruksi di Amerika Latin dapat menghadapi penundaan berbiaya besar selama berbulan-bulan. Dampak beruntun akan menyebar ke seluruh benua, meskipun gangguan awalnya terjadi ribuan mil jauhnya di perairan dekat Iran. Itulah inti sebenarnya dari cerita ini. Tiongkok tak hanya menahan guncangan, tapi juga mulai menyalurkan sebagian tekanannya ke dunia. Tanda-tanda awalnya sudah terlihat di sektor bisnis. Pembeli internasional tak hanya diam, mereka membatalkan pesanan, meminta diskon besar, atau memindahkan bisnis ke pemasok negara lain. Ini menimbulkan masalah kedua, memukul pendapatan perusahaan, bukan hanya menaikkan biaya. Ketidakpastian itu sendiri juga mulai menimbulkan biaya. Perusahaan di seluruh dunia mulai menimbun persediaan ekstra sebagai langkah antisipasi jika pasokan habis. Ini menyerap banyak uang tunai yang sulit disisihkan oleh banyak bisnis. Karena dana terbatas, mereka menurunkan upah, menunda pembaruan peralatan, dan memperlambat ekspansi. Seluruh sistem global menjadi lebih berat, lambat, dan kurang fleksibel pada waktu yang tidak tepat. Terkait perlambatan, pada Maret, Wanhua Chemical, salah satu perusahaan petrokimia terbesar di Tiongkok, menyatakan force majeure. Dalam bahasa sederhana, perusahaan memberitahu pelanggannya bahwa mereka tidak dapat mengirimkan barang yang telah dijanjikan. Ini bukan soal pilihan. Pengiriman yang aman melalui Selat Hormuz menjadi terlalu berisiko untuk dijamin, sehingga mereka benar-benar tidak bisa melakukannya. Pengumuman tunggal itu mengguncang seluruh industri. Itu karena begitu keandalan runtuh, masalah akan berkembang dengan cepat. Pabrik tidak hanya membutuhkan bahan baku, mereka membutuhkan bahan-bahan itu tiba tepat waktu setiap saat. Mereka membutuhkan kepastian untuk bisa membuat perencanaan. Ketika pengiriman terlambat beberapa hari atau minggu, seluruh pesanan pun ikut tertunda. Kontrak perlu dinegosiasi ulang atau dibatalkan. Pemasok di Shenzhen yang terlambat akan menghadapi sanksi berat. Pembeli yang frustrasi membatalkan pesanan dan beralih ke sumber lain yang lebih andal. Satu kegagalan memicu reaksi berantai di seluruh lini. Lebih sedikit pekerjaan di pabrik berarti lebih sedikit shift dan gaji lebih kecil bagi pekerja dan keluarganya. Dampaknya meluas, dari pelabuhan padat hingga pabrik sepi, dari pekerja cemas ke rumah tangga yang tertekan. Semua itu berakar pada penyebab yang sama, energi murah dan andal tiba-tiba langka di saat terburuk. Tekanannya tak hanya pada industri dasar. Tekanan terus meningkat, memengaruhi sektor-sektor yang selama ini diandalkan Tiongkok untuk mendorong pertumbuhan masa depan dan kepemimpinan teknologinya.
Selama bertahun-tahun, Xi Jinping mendorong visi jelas untuk masa depan Tiongkok. Negara ini harus mandiri, terutama di industri maju seperti semikonduktor, kendaraan listrik, elektronik konsumen, dan kecerdasan buatan yang sudah mendapat investasi besar. Beijing banyak berinvestasi untuk membangun perusahaan unggulan nasional dan mengalihkan ekonomi dari pekerjaan pabrik bermargin rendah. Tujuannya jelas, menguasai teknologi masa depan berarti mengatur nasib sendiri dan bebas dari tekanan luar. Namun, konflik Timur Tengah menunjukkan kelemahan yang sebelumnya tak disadari banyak orang. Titik lemah itu tersembunyi di depan mata, tepat di jantung ambisi teknologi tinggi Tiongkok. Titik lemah itu adalah helium. Helium mungkin terdengar sepele, namun sebenarnya berperan penting dalam dunia manufaktur modern. Pembuat chip memakainya untuk mendinginkan wafer silikon, mendeteksi kebocoran di ruang ultra bersih, dan menjaga setiap tahap proses tetap presisi dan stabil. Tanpa pasokan stabil, kesalahan naik, hasil turun, dan lini produksi jadi kurang andal. Di industri yang cacat kecil saja bisa merusak batch jutaan, helium sangat penting, bukan sekadar pilihan. Masalahnya datang dengan cepat. Porsi besar pasokan helium dunia berasal dari Timur Tengah, terutama Qatar. Konflik di wilayah ini segera memperketat pasokan akibat gangguan pengiriman dan produksi. Harga melonjak 2 kali lipat dalam beberapa kasus, hanya dalam hitungan minggu. Sesuatu yang sebelumnya merupakan bahan baku yang stabil dan terjangkau, tiba-tiba menjadi mahal dan tidak dapat diprediksi. Dampaknya langsung terasa di tempat yang paling terdampak. Pabrik-pabrik di pusat teknologi tinggi seperti Shanghai mulai mengalami keterlambatan. Pengiriman yang dulu tepat waktu kini sering terlambat atau tidak datang. Rute pengiriman berubah, jadwal molor, dan hal yang dulu lancar kini jadi tidak pasti. Dalam manufaktur tingkat lanjut, ketidakpastian bukan sekedar ketidaknyamanan. Ini adalah ancaman serius bagi hasil produksi dan keuntungan. Tidak ada alternatif mudah untuk helium. Tidak ada solusi cepat untuk menjaga produksi tetap berjalan dengan kecepatan dan kualitas sama. Saat pasokan helium menipis, dampaknya tidak hanya pada satu pabrik, tapi ke seluruh sektor. Pertimbangkan apa saja yang bergantung padanya. Ponsel pintar, kendaraan listrik, server pusat data, dan alat pencitraan medis, semua bergantung pada chip yang diproduksi menggunakan helium. Ini bukan bisnis sampingan. Inilah industri-industri yang menjadi andalan masa depan Tiongkok. Industri-industri ini seharusnya memimpin gelombang pertumbuhan berikutnya dan membawa negara itu naik ke rantai nilai global. Sekarang semuanya berada di bawah tekanan dari satu gas kecil yang sering diabaikan. Dan sekali lagi, Anda bisa melihat tekanan itu dengan jelas di lantai pabrik. Sebuah pabrik semikonduktor yang dulu beroperasi non-stop kini melambat. Produksi terhambat bukan karena tidak ada pesanan, tapi karena bahan utama tak lagi andal. Harga helium naik dan pengirimannya tidak pasti. Para pekerja melihat mesin-mesin menganggur di tempat yang dulu sibuk. Waktu mati muncul, produksi turun, dan biaya naik. Perlambatan ini pun berdampak luas. Lebih sedikit chip, artinya komponen kendaraan elektronik berkurang, memperlambat industri unggulan lainnya. Biaya naik juga menekan margin di semua lini. Sektor-sektor yang seharusnya mengangkat Tiongkok lebih tinggi, kini merasakan tekanan yang sama seperti yang sebelumnya menimpa industri-industri lama. Bidang-bidang teknologi tinggi ini seharusnya terlindungi, menjadi bagian terkuat dan paling strategis dari perekonomian. Namun, kenyataannya mereka menghadapi kerentanan yang sama seperti sektor lainnya. Dengan tekanan yang terus meningkat, Beijing kini dalam posisi sulit. Setiap kebijakan memiliki risiko. Jika pemimpin mendorong stimulus dan menaikkan pengeluaran demi pertumbuhan, inflasi bisa makin parah. Kenaikan biaya energi dan bahan baku segera menaikkan harga di tingkat konsumen, langsung berdampak pada keluarga. Jika mereka tetap hati-hati, perlambatan ekonomi akan makin dalam. Permintaan lemah dan biaya naik membuat banyak pabrik kesulitan, sejumlah tutup, dan lapangan kerja hilang. Intinya, tak ada jalan tanpa rasa sakit. Semua terjadi di atas masalah yang sudah ada. Kapasitas pabrik berlebih di banyak sektor, permintaan luar negeri melambat, serta kelemahan struktural menumpuk selama bertahun-tahun. Konflik ini tidak menimbulkan masalah-masalah tersebut, tapi membuatnya lebih sulit diselesaikan. Beijing mencoba merespons dengan melepas minyak mentah dari cadangan strategis demi menstabilkan pasokan. Mereka mendorong peningkatan penggunaan batu bara dalam negeri untuk menggantikan energi impor. Mereka juga mengeluarkan kuota khusus agar kilang tetap beroperasi dan angka produksi tidak anjlok. Di beberapa daerah, industri berbasis batu bara bahkan mengalami keuntungan jangka pendek saat harga minyak naik. Di permukaan, langkah-langkah ini tampak seperti kendali yang stabil, tetapi di bawahnya terasa seperti tambalan sementara. Mereka hanya membeli waktu, namun tidak memperbaiki masalah yang lebih dalam. Penopang lama berupa pasokan murah dan andal dari luar negeri mulai menghilang. Tanpanya, sistem harus menanggung beban lebih besar sendiri.
Saat itulah retakan-retakan menjadi semakin sulit disembunyikan. Persediaan dan batu bara hanya membantu sementara dan tak bisa menggantikan yang hilang. Meski terdengar meyakinkan di rapat, itu belum cukup untuk masa depan mandiri yang pernah dijanjikan. Pembuat kebijakan harus menyeimbangkan pilihan sulit. Jika terlalu memaksa, inflasi naik. Jika menahan, pertumbuhan melambat. Ruang bermanuver makin sempit dan dampaknya cepat terasa saat keseimbangan goyah. Pabrik mengurangi jam kerja, pekerja kehilangan penghasilan, permintaan menurun, dan siklus ini berulang. Solusi lama kini kurang efektif. Anda tidak bisa begitu saja mengatasi masalah dengan meningkatkan pengeluaran ketika bahan-bahan pokok menjadi lebih mahal dan pasokannya tidak lagi dapat diandalkan. Sementara itu, tekanan-tekanan ini tidak hanya terjadi di dalam Tiongkok. Tekanan-tekanan itu menyebar keluar melalui jalur perdagangan, rantai pasokan, dan aktivitas perdagangan sehari-hari. Ambil contoh peran Tiongkok sebagai investor. Tiongkok tak hanya membeli di Timur Tengah, tapi juga jadi investor utama. Sejak 2005, Beijing telah menanamkan lebih dari 269 miliar dolar ke berbagai proyek di seluruh kawasan itu. Arab Saudi saja telah menerima 82 miliar dolar, Uni Emirat Arab 48 miliar dolar, Irak 40 miliar dolar lagi, dan Iran sekitar 25 miliar dolar dalam bentuk pembangunan yang didukung Tiongkok. Ini bukanlah angka-angka abstrak. Uang itu digunakan membangun pelabuhan, pipa, jalan, dan pembangkit listrik sebagai proyek jangka panjang untuk mengamankan jalur perdagangan dan memperkuat pengaruh di masa depan. Saat konflik terjadi, aset yang awalnya untuk stabilitas malah jadi titik kerentanan. Jalur pelayaran makin ketat, biaya asuransi naik, risiko keamanan bertambah, jadwal proyek pun molor. Yang dulu tampak seperti kemajuan yang stabil, kini terasa tidak pasti. Karena begitu banyak yang dipertaruhkan dalam investasi ini, tekanan terasa langsung dan pribadi bagi Beijing. Ketegangan juga tidak hanya terjadi di laut. Perang ini tak hanya menutup jalur laut, tapi juga mengguncang jalur darat yang selama ini diamankan Tiongkok lewat inisiatif sabuk dan jalan. Jalan keluar dari kerentanan maritim kini mulai menunjukkan kelemahannya sendiri. Iran seharusnya menjadi jembatan darat yang penting menghubungkan Tiongkok ke Asia Tengah dan kemudian menuju Eropa. Beijing menginvestasikan dana pada kereta api, pelabuhan, dan koridor energi untuk mengangkut barang dan minyak tanpa terlalu bergantung pada jalur laut berisiko. Di atas kertas, itu tampak seperti langkah strategis yang brilian. Namun dalam prakteknya, proyek-proyek tersebut kini benar-benar menghadapi tekanan. Serangan Israel merusak bagian dari jalur kereta api Tiongkok-Iran yang direncanakan sebelum jalur itu bahkan bisa dibuka untuk lalu lintas reguler. Jalur pengangkutan barang melalui Asia Tengah melambat atau menjadi tidak pasti dengan kargo yang dialihkan atau tertunda. Bagian yang diperluas dari koridor ekonomi Tiongkok-Pakistan, termasuk aktivitas di sekitar pelabuhan Gadar, merasakan tekanan ekstra akibat kekacauan di dekat Hormuz. Aset-aset yang dibiayai Tiongkok di Teluk juga ikut terpapar. Beberapa pelabuhan dan infrastruktur terkena imbas konflik, sementara lainnya harus menanggung biaya keamanan tinggi untuk tetap beroperasi. Disinilah masalah mendalam mulai terlihat. Yang sebelumnya tampak sebagai investasi cerdas jangka panjang untuk mengamankan perdagangan dan pengaruh, kini berubah menjadi masalah mahal dan membingungkan. Perang justru memperlihatkan rapuhnya investasi, bukan membangun ketahanan. Tekanan itu tidak berhenti di laut. Tekanan ini juga memengaruhi proyek-proyek darat yang bertujuan membuat Tiongkok lebih kuat, mandiri, dan tidak rentan terhadap guncangan luar. Sekarang, proyek-proyek itulah yang justru menjadi beban, menguras uang dan kepercayaan di saat yang paling buruk. Karena itu, reaksi Tiongkok berbeda. Mereka tidak hanya mengamati dari jauh, tapi juga punya kepentingan nyata di lapangan. Ketika gangguan terjadi, rasanya bukan seperti krisis yang jauh, melainkan lebih seperti ancaman langsung terhadap rencana yang telah disusun dengan hati-hati. Saat tekanan meningkat, sistem merespons dengan cara-cara yang sudah dikenal. Pesan resmi menekankan ketahanan dan kekuatan, sementara pembicaraan tentang masalah pabrik berkurang. Tindakan diam-diam diambil agar tanda-tanda keresahan tidak terlihat, mencerminkan kebenaran lebih dalam. Sebuah ekonomi yang dibangun di atas pertumbuhan dan stabilitas tidak bisa memperlihatkan adanya celah, sehingga berusaha keras untuk mengelola baik masalah-masalah itu sendiri maupun bagaimana masalah-masalah tersebut terlihat di mata publik. Namun, tekanan itu terus merambat ke seluruh sistem. Pabrik-pabrik menghadapi biaya yang lebih tinggi, pelanggan menahan diri untuk berbelanja, dan tekanan itu terus menyebar lapis demi lapis. Beberapa sektor kini bisa bernapas lega. Industri berbasis batubara mengalami kenaikan permintaan karena harga minyak naik. Perusahaan-perusahaan besar yang didukung negara mulai menikmati beberapa keuntungan jangka pendek. Coba mundur sejenak dan lihat gambaran besarnya. Sisa perekonomian kini terasa lebih berat, lambat, dan kurang fleksibel dari sebelumnya. Jika ditelusuri lebih jauh, semua benang merah ini bermuara pada satu masalah inti.
Hubungan erat Tiongkok dengan Iran dulu tampak seperti langkah sangat cerdas. Minyak murah, hubungan dagang yang solid, dan pijakan strategis yang kuat dulu membuat sistem lebih tangguh dan lebih aman. Kini, justru hubungan yang sama menjadi sumber risiko. Apa yang dulu memberi mereka stabilitas, tiba-tiba menciptakan kerentanan baru begitu situasi berubah. Rangkaian reaksinya cukup jelas. Diskon energi hilang tiba-tiba, menyebabkan biaya naik. Biaya yang lebih tinggi menekan margin pabrik dengan keras. Tekanan itu merambat ke rantai pasokan, dan tak lama kemudian, hal itu bahkan menghantam sektor teknologi tinggi yang seharusnya menjadi masa depan. Sekarang para pembuat kebijakan terjebak, berusaha meniti tali tipis antara menjaga pertumbuhan tetap hidup dan mencegah inflasi lepas kendali. Inilah yang menonjol. Tak ada bom yang jatuh di wilayah Tiongkok, tak ada blokade, Tiongkok pun tak bertarung, tapi biaya meningkat di mana-mana. Titik-titik lemah terlihat, pejabat harus terus turun tangan demi menjaga stabilitas. Inilah mengapa situasi ini terasa seperti titik balik. Konsep ekonomi yang sepenuhnya terlindung dan tahan guncangan mulai kehilangan daya tarik. Bukan karena segalanya hancur, tapi karena sistem sudah diuji dan batas-batasnya terlihat jelas. Sistem ini melengkung di bawah tekanan, dan kini kelemahannya tak bisa diabaikan. Sekarang ceritanya bukan hanya soal kekuatan Tiongkok. Ini mulai menjadi cerita tentang bagaimana kekuatan itu sebenarnya dibangun, apa yang benar-benar menopangnya, dan seberapa cepat ketergantungan-ketergantungan itu bisa berbalik melawanmu ketika tekanan nyata datang. Melihat ke depan, tidak ada dari semua ini yang akan mudah. Jika gencatan senjata benar-benar bertahan, mungkin akan ada sedikit ruang bernapas dalam jangka pendek. Kapal tanker bisa bergerak lebih bebas, harga kemungkinan turun, dan sistem mendapat kesempatan bernapas. Tekanan seperti itu mungkin bisa menstabilkan situasi sementara, tapi masalah utamanya tetap ada. Ketergantungan lama masih ada, dan kerentanan itu kini terbuka untuk semua orang. Keputusan Beijing selanjutnya akan sangat berpengaruh. Mereka bisa saja memperketat kontrol lebih jauh lagi, mengucurkan lebih banyak sumber daya untuk dukungan negara, dan mendorong kemandirian dengan lebih keras. Atau mereka bisa mulai melonggarkan, memberi sistem lebih ruang, dan meninjau kembali beberapa hubungan yang kini menyimpan resiko tersembunyi. Arah manapun yang dipilih, perubahan nyata akan terjadi. Ini penting bagi kita. Tiongkok adalah pusat manufaktur global. Ketika tekanan di publik dunia meningkat, tekanannya tidak tetap terkurung dalam perbatasan mereka. Tekanan itu cepat menyebar, mempengaruhi pasar saham, rantai pasokan, dan rak supermarket di tempat-tempat yang jauh dari Beijing. Akhirnya, dunia pun merasakannya. Jika cerita tentang Tiongkok yang terkena pukulan ekonomi akibat perang yang terjadi ribuan mil jauhnya ini membuat Anda berpikir, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendapatkan ulasan lain yang menghubungkan berbagai peristiwa sebelum gelombang kejut berikutnya menghantam dompet Anda.